Pertama, masjid kita harus dijadikan branch office Masjid Nabi. Harus dijadikan cabang Masjid Nabi. Sebagai orang masjid, itu harus ada perasaan masjid saya ini kantor cabang Masjid Nabi. Coba bisa nggak dibuat begitu? Coba katakan, masjid saya kantor cabang Masjid Nabi. Kalau kita sudah ngomong seperti itu, maka apa yang ada di kantor pusat sana harus ada di masjid kita juga. Understand? Di kantor pusat sana Masjid Nabi ada amalan dakwah, ada amalan taklim, ada amalan zikir ibadah, ada amalan khidmat. 4 amalan. Kita biasanya kalau pulang keluar dari jalan Allah, kita dikasih muzakarah. Waktu keluar prioritaskan dakwah, kemudian taklim, zikir ibadah, khidmat. Tapi ketika pulang disuruh prioritaskan khidmat, zikir ibadah, taklim, dakwah. Jadi khidmat didahulukan. Kenapa? Karena kalau kita di makomi kita pergi jauh lah, kita jumpa tetangga, assalamualaikum, alhamdulillah, kita yang bersaudara, kalimat la ilaha illallah. Nah, di masjid ini sedang ada takrir tentang pentingnya kebesaran Allah. Orang tetangga kita bilang, kamu orang gila, baru kemarin juga masuk masjid. Baru kemarin masuk masjid, sekarang pembicaraannya sudah lupa daratan. Jadi pembicaraan dakwah itu agak di prioritas belakang. Kalau kita di makom, yang didahulukan apa? Hikmat. Apa itu hikmat? Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Masjid Nabi selalu ada makanan. 24 jam ada makanan. Itu sebabnya kita baca cerita, kisah. Siang-siang Sayyidina Abu Bakar datang ke masjid, menyusul Sayyidina Umar. Umar datang melihat ada Abu Bakar jalan. Kenapa engkau di sini wahai Abu Bakar? Abu Bakar katakan, aku lapar, Umar. Lah, kamu sendiri ngapain ke sini? Sama, aku juga ke sini karena lapar. Jadi dulu sahabat, apabila mereka lapar, mereka cari makan kemana? Orang Curug kalau lapar cari makan kemana? Itulah bedanya kita dengan sahabat. Apa sebabnya orang Curug cari makan ke restoran? Karena di masjid tidak ada makanan. Orang lapar ke masjid tidak ada makanan. Orang haus ke masjid tidak ada minuman. Orang panas ke masjid tidak ada kipas. Orang jomblo ke masjid tidak ada jodohnya. Orang malas ke masjid. Coba tuh kalau orang lapar datang ke masjid ada makanan. Orang haus datang ke masjid ada minuman. Orang panas datang ke masjid ada kipas angin. Orang jomblo datang ke masjid ada jodohnya. Orang tuh berlomba-lomba datang ke masjid. Yang punya istri juga datang ke, yang istri satu datang ke masjid, yang istri dua juga datang ke. Tapi hari ini kita lupa amalan kantor pusat. Seluruh dunia hari ini melupakan yang nomor 4 ini, kecuali di 3 negara yang bapak-bapak sudah pergi semua, India, Pakistan, Bangladesh. Inilah amalan masyaikh yang sangat rahasia, tidak pernah dikatakan, tidak pernah dibisikkan, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dimuzakarahkan, tapi selalu dikerjakan. Apa itu? Kasih makan.
Saya sama Pak Helmi tiba di Nizamuddin jam 2 malam. Kita bukan disuruh sholat sama orang itu. Mari sini, cuci tangan. Suprah dibentangkan. Kita nggak kenal namanya siapa dia. Kita nggak pernah janjian dan kita tidak pernah order sediakan makan. Nanti jam 2 ini wali kota mau datang. Nggak ada. Datang kami. Jam 2 malam dibentangkan suprah. Ada nggak masjid di sini yang bentangkan suprah jam 2 malam? Jadi itulah amalan rahasia masyai, sehingga orang dari Afrika datang ke sana, orang dari Eropa datang ke Nizamuddin, orang dari Amerika datang ke Nizamuddin, orang dari Australia datang ke Nizamuddin, orang dari Curug datang ke Nizamuddin, orang dari Lebong datang ke Nizamuddin, orang dari kemarin unit datang ke Nizamuddin. Amalan ini yang kita tinggalkan. Bukan kita, karena ini Pak Cipto masjidnya sudah 24 jam tersedia makanan. Dulu pertama kali saya ke sana diusir. Saya naik di atas mimbar diturunkan. Tapi kita datang cerita lagi tentang bagaimana masjid Rasulullah. Yang tadi Abu Bakar, Umar datang ke masjid itu tidak ada makanan. Hari itu paceklik betul. Rasulullah datang. Kata Umar, Abu Bakar, Rasulullah datang. Rasulullah datang senyum-senyum karena Rasulullah sudah tahu tidak ada yang takaza hari itu bawa makanan. Rumah sahabat semuanya kosong makanan. Jadi Rasulullah ngajak, ayo kita rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang Rasulullah mengajak Abu Bakar, Umar ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak SMS dulu, tidak telepon dulu, tidak, langsung datang. Datang ke rumah itu tidak ada Abu Ayyub, lagi ke kebun. Ada istrinya, maka istrinya katakan, wahai Rasulullah, tunggu sebentar. Saya panggil suami saya. Panggil suami, wahai suamiku sayang, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Rasulullah di rumah kita. Wah, langsung manjat pohon kurma. Coba, kalau di sini manjat pohon apa biasa? Kelapa. Pohon kelapa boleh, pohon mangga boleh, pohon sawit boleh, pohon kates boleh. Jadi itu sunnah sahabat kalau datang tamu langsung manjat pohon. Ini kita lupakan ini. Kadang-kadang tamu udah setengah jam di rumah, udah kering kerongkongannya. Bicara kubur masyar sirat. Segelas kopi pun tidak keluar. La ilaha illallah. Abu Ayyub mengambil itu bukan yang matang, ditebang satu tandan dibawa kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah heran. Wahai Abu Ayyub, kenapa kau hidangkan semua masih mentah ini, mengkal, ada yang matang? Silahkan pilih mana engkau suka ya Rasulullah. Tunggu sebentar. Dia pergi lagi ke belakang. Kemana dia? Ke kandang kambing. Jadi dua sunnah sahabat kalau tamu datang. Satu manjat pohon, dua ke kandang kambing. Sembelih kambingnya. Bukan diikat kambingnya, bukan. Tunggu sebentar ya, saya mau ngasih makan kambing saya, bukan. Dipotong kambingnya. Dan disuruh istrinya memasak. Coba, mendaya gunakan potensi kaum wanita untuk khidmat. Hari ini kita pandai menggunakan potensi kaum wanita untuk khidmat urusan kebun sawit. Istriku sayang, jam 11 nanti kamu bawa makanan ke kebun sawit. Jam 11 kamu bawa makanan ke kebun karet. Jam 11 kamu bawa makanan ke kebun kopi. Jam 11 kamu bawa makanan ke kebun jeruk. Masya Allah. Jadi istrinya itu masak ikan asin, masak nasi liwet, masak sayur kangkung, dibawa dengan senang hati ke kebun sawit. Bapak-bapak ini pulang tugasnya, kasih tahu istri, mulai besok jangan bawa makanan ke kebun sawit. Jangan bawa makanan ke kebun kopi. Bawa makanan ke masjid.
bawa makanan ke masjid. Sehingga mau tidak mau kaum laki-laki itu nanti jam 11 terpaksa dia pergi ke masjid. Lapar, mau makan. Masjid menjadi makmur. Setuju enggak nih? Coba besok siapa yang suruh istrinya bawa makanan ke masjid. Kita hari ini suruh istri kita khidmat ke kebun, tidak suruh khidmat ke masjid. Kemarin saya sampaikan di Bengkulu Utara, kalau dalam satu kampung itu ada 100 rumah, setiap ibu-ibu disuruh melebihkan saja 1 piring masakannya dia. Kalau dia masak nasi, lebihkan 1 piring nasinya. Kalau dia masak sayur, lebihkan 1 mangkok sayurnya. Kalau dia bikin cendol, lebihkan 1 cendol, 1 gelas cendolnya. 100 gelas cendol itu akan ada di masjid. 1 rumah 1 piring lebih. Coba. Itu kalau 100 rumah. Gimana kalau 200 rumah? Kalau makanan ada di masjid, anak-anak suka datang ke masjid. Kaum muda juga suka datang ke masjid. Bapaknya juga suka datang ke masjid. Kakeknya juga suka datang ke masjid. Kenapa? Karena orang semua ini mencari makan. Saya ketemu orang dari Surabaya di Jakarta. Kamu ngapain ke Jakarta di sini? Cari makan. Saya ketemu orang Sulawesi di Jakarta. Kamu ngapain ke Jakarta? Cari makan. Saya ketemu orang Ambon di Jakarta. Ngapain? Cari makan. Saya ketemu orang Sumatera di Jakarta. Ngapain? Cari makan. Saya ketemu orang Pati di Kuala Lumpur. Ngapain di Kuala Lumpur? Cari makan. Seluruh dunia orang cari makan. Kalau makanan itu sudah ada di masjid, udah nggak perlu lagi cari makan. Masalahnya itu makanan tidak ada di masjid. Sedangkan di masjid Nabi selalu ada makanan. Masjid kita kosong dari makanan. Pada hadirnya mulia, makanan itu sihir. Bayangkan harimau yang ganas dan liar di hutan, kalau selalu dikasih makan, kasih makan, hilang itu ganasnya, hilang liarnya, bisa peluk-pelukan itu. Peluk-pelukan kepada siapa? Kepada yang ngasih makan. Coba Bang Ali Wardana datang peluk, belum pernah kasih makan, dicakar. Umat hari ini liar seperti harimau itu. Kalau dikasih makan, kasih makan di masjid. Seperti bapak-bapak ini kan udah sering dikasih makan di masjid kan? Maka ganasnya udah hilang kan? Udah jinak kan? Itu adalah bukti nyata. Makanan itu sihir. Coba. Di mana ada makanan di situ kehidupan datang. Kalau kita lempar beras, lempar jagung ke tanah lapang, ayam akan ngumpul di situ. Burung-burung akan datang. Kalau kita lempar sepotong roti ke kolam, ikan-ikan datang ke situ. Lemparlah makanan ke masjid. Mainkan jurus singkong rebus. Matahari belum terbit, bawa singkong rebus ke masjid. Bawa juga kopi jahe, susu, ya kan? Dulu di Masjid Pak Cipto begitu. Itu 4 bulan pertama. 2 minggu pertama nggak ada orang yang mau gubris itu singkong rebus. Nggak ada yang mau lihat. Tapi setelah 1 bulan udah mulai ada orang mau duduk. Bulan kedua sudah boleh orang menambah masa untuk ngobrol. Bulan ketiga sudah mulai orang ikut ambil bagian. Besok saya bawa kopi. Bulan keempat orang lain saya mau bawa singkong. Oh, akhirnya ganti-gantian. Bulan Ramadan kita organize seperti ini. Hari Senin RT 1, hari Selasa RT 2, hari Rabu RT 3. Siapa yang begini masjidnya di bulan Ramadan? Ada nggak? Diorganize nggak begini masjidnya? Bawa makanan ke masjid. Bukan Ramadan yang lalu, Ramadan yang sebelumnya. Ramadan yang lalu banyak yang tidak pergi ke masjid.
Takut. Jadi diatur rumah blok ini bawa makanan hari Senin. Jadi bulan Ramadan itu ramai orang datang ke masjid. Di luar Ramadan hilang orang dari masjid. Kenapa? Karena tidak ada makan. Jadi sederhana, makanan itu sihir. Kata Maulana Umar Palampuri, emang iman itu letaknya dalam hati, tetapi akarnya di dalam perut. Understand? Dalam perut. Nabi ini lagi khutbah Jumat di hadapan para sahabat, lagi di atas mimbar Rasulullah bicara tentang surga, tentang neraka. Tiba-tiba terdengar kafilah Dihya al-Qalb. Mungkin bunyi gerungan untanya dung 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 dung. Itu masjid dengan sahabat yang sholat Jumat bersama Rasulullah itu langsung bubar, ngejar itu kafilah makanan. Tinggal 12 orang di sana. Coba hebatnya pengaruh makanan di dalam kehidupan. Nabi ditinggalkan. Nabi lagi di atas mimbar tuh bubar jemaah. Padahal di antara jemaah itu mungkin ada yang pernah melihat Nabi membelah bulan. Coba tuh. Mungkin ada yang pernah melihat Nabi itu yang namanya pohon datang bersujud di hadapan Nabi. Mungkin di antara mereka ada yang pernah melihat air mengalir dari tangan Rasulullah. Tapi begitu ada makanan datang, bubar mereka. So, jadi makanan perkara sangat penting untuk memerlukan masjid. Saya pernah masturah bersama Kepala Kemenag Kota Bengkulu, Kiai Muhlisuddin ya, di Jakarta. Sholat Isya. Setelah sholat, pengumuman bapak-bapak jemaah diundang di depan sana besok mau menikah, jadi malam ini tasyakuran. Diundang untuk datang ke rumah mereka. Saya datang agak telat. Ternyata semua kursi penuh, 12 soft. Di sini sholat Isya 2 soft, di sana makan-makan 12 soft. Allahu Akbar. Kalau di Jakarta itu ada namanya tahlilan. Kalau ada orang meninggal dan sebagainya, tahlilan lebih ramai daripada sholat Isya. Apa sebabnya? Ada makanan. Di rumah orang tahlilan itu ada makanan, di masjid tidak ada makanan. Jadi sekarang kita tahu apa sebabnya orang tidak mau datang ke masjid. Di mall orang suka datang ke mall karena di sana ada makanan. Dan orang datang ke mall, ini ngomong sini nggak ada mall ya. Ada juga di apa tuh? Di Kota Bengkulu ya. Oke. Mulai dari satpam senyum. Masuk ke dalam tuh tukang parkir senyum. Masuk ke dalam lagi resepsionis senyum. Penjaga tokonya namanya pramuniaga itu senyum. Manajernya senyum. Semua orang senyum. Coba. Datang ke mall. Kadang-kadang kita datang ke masjid. Tukang pukul beduknya cemberut. Tukang banknya cemberut. Imamnya cemberut. DKM-nya cemberut, ketua yayasan cemberut, jemaahnya cemberut. Males lah orang datang. Jadi kita harus buat masjid itu tempat yang paling disukai oleh seluruh penduduk kampung untuk didatangi. Masjid harus lebih nyaman, lebih sejuk, lebih tebal karpetnya, lebih wangi kamar mandinya daripada rumah-rumah penduduk di kampung itu. Bersedia insya Allah? Masjidnya Pak Cipto ini di Komplek Kehakiman. Dulu
di pojok. Gak ada orang yang sholat di situ. Kami jamaah datang ke situ, melihat yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Kalau tidak ada kami, yang makmum dia juga. Tapi subhanallah sekarang, kalau zuhur berapa orang Pak Cipto yang sholat sekarang? 200 orang sholat zuhur. Bukan hari Jumat. Kalau Jumat berapa orang? 1.200 orang, tambahan 1.000. Karena masjid itu ada es krim gratis. Udah berapa tahun es krim gratis? 3 tahun. Udah 3 tahun ada es krim gratis. Anak-anak tuh pada mulanya ketika es krim gratis disediakan, wah datang makan. Tapi kan lama-lama bosan juga. Akhirnya biasa aja tuh es krim itu. Yang suka datang ke sana makan itu tukang ojek, tukang Grab dan sebagainya. Tiap hari makan zuhur berapa piring? Tiap hari berapa piring, Yo? 100 piring. 100 piring tiap hari. Gratis. Dulu pernah nggak gratis? Dulu itu ditulis ikan bolu tarifnya sekian, telur sekian, daging rendang balado sekian, ada tarifnya. Untung apa rugi? Rugi. Waktu pasang tarif. Jadi saya bilang sama Pak Cipto, sekarang jangan pasang tarif. Tulis di situ besar-besar. Anda bayar lebih, kami terima. Anda bayar pas, kami terima. Anda bayar kurang, kami terima. Anda nggak punya duit, gratis. Anda perlu duit, kami beri duit. Apa yang terjadi? Untung apa rugi? Untung. Untung malah. Karena orang-orang tuh makan mungkin 30.000, tapi dia bayarnya 50.000. Orang-orang banyak duit. Ada yang bayarnya 100.000. Yang paling besar orang bayar berapa? 1 juta. Ada yang pernah bayar 1 juta. Mungkin bayar 20.000, 30 makannya, tapi dia bayar 1 juta. Coba. Kami terima, Anda bayar lebih, dibayar 1 juta. Ada memang yang gratis juga, nggak bayar juga. Ada nggak yang datang minta duit? Ada juga yang datang minta ongkos. Siapa yang berani bikin warung kayak gitu? Masya Allah, ini namanya berniaga dengan Allah nih. Coba, waktu ada tarif dipasang ikan balado, harganya 10.000, rugi. Coba. Tapi setelah dikasih tulisan seperti itu malah untung. Jadi masjid harus sediakan makan. Walaupun orang itu bayar, tetapi kalau di masjid ada makanan, orang datang. Zuhur 200 orang. Tapi kalau datang ke masjid, aduh, itu tempat wudunya kotor, ada lagi keranda jenazah di situ, lampu temaram, aduh, masya Allah, ngeri orang mampir juga di situ. Tahu keranda jenazahnya bergerak. Taruhlah keranda jenazah di tempat yang tidak dilihat orang. Itu kan kepakainya jarang-jarang. Jangan taruh di tempat wudhu. Kadang-kadang taruh di ruang WC. Satu sini WC, sebelahnya itu sengaja dikosongin. Sini WC, sini keranda jenazah. La ilaha illallah. Tidak menarik masjid seperti ini. Saya datang ke satu masjid di Bombay. Masjidnya berada di atas bukit. Tapi masjid itu zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh, isya penuh, isya lebih penuh lagi. Sampai teras-teras orang sholat isya. Saya bilang, luar biasa. India kan negara Hindustan. Kalau kita melempar batu kena kepala orang Hindu. Kalau negeri kita lempar batu kena orang Islam. Di sana negeri Hindustan kok masjidnya makmur seperti ini. Saya tanya, kenapa masjid Tuhan bisa makmur seperti ini? Apa katanya? Karena masjid saya ini kantor cabang masjid Nabi. Fikir yang ada di kantor pusat itu fikir yang ada kami buat di masjid ini. Itu aja sederhana. Jadikan
kantor cabang, masjid Nabi itu masjid kita. Jadi siapa aja yang pernah datang ke sini? Seluruh dunia sudah datang ke masjid Naya. Kenapa bisa orang seluruh dunia datang ke masjid Tuhan? Karena pikir kami di sini, pikir yang ada di masjid Nabi. Sebagaimana orang dari Amerika datang ke masjid Nabi, orang Eropa datang ke masjid Nabi, orang Afrika datang ke masjid Nabi. Maka seperti itu juga akan datang ke masjid kita kalau di masjid kita ada pikir Nabi. Masjid ini walaupun jelek seperti ini, minta maaf nih, dibandingkan masjid di Lebong itu kan, yang ada sarang lebahnya tadi, kadis tinggal tadi, kan jelek sekali masjid ini dibanding itu kan. Tapi subhanallah, karena di masjid ini ada pikir Nabi, maka dari seluruh dia datang ke masjid ini. Coba. Jadi yang menentukan tuh, dan masjid kita di muhala-muhala Bapak ini, itu kalau ada musyawarah di situ, ada khidmat di situ, ada zikir ibadah, ada taklim, ada dakwah di situ, maka sanadnya akan bersambung-sambung ke masjid Nabi. Itu dianggap sebagai anak cucu masjid Nabi itu. Tapi kalau tidak ada fikir Nabi di situ, ya udah putus. Kalau putus, maka hadirnya mulia, masjid kita ini tidak akan bisa menjadi kendaraan melewati jembatan Sirat. Dan sawit kita jelas gak bisa, kecuali sawitnya dipakai fisabilillah. Kebun kates kita nggak bisa, kecuali kebun kates dipakai fisabilillah. Kebun jeruk nggak bisa, kecuali kebun jeruknya dipakai fisabilillah. Kebun karet nggak bisa, kecuali dipakai fisabilillah. Jadi semua benda-benda yang dipakai fisabilillah itu akan menolong kita di akhirat. Tapi yang tidak dipakai fisabilillah akan menjadi musuh kita di akhirat. Siapa niat masjidnya seperti masjid Nabi menjadi kantor cabang masjid Nabi. Semoga Allah terima insyaallah. Mulai besok jangan bawa makanan ke kebun sawit, bawa ke masjid. Insyaallah. Subhanallah. Cambiabei.